Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa untuk seluruh keluarga besar Masjid Nurul Ilmi yang ada di Makassar. Alhamdulillah. Jadi Makassar yang pakai tasydid, bukan Makassar tapi Makassar. Sama kayak di Palembang, kalau orang Palembang menyebutnya Plembang, bukan Palembang. Plembang. Di sini juga tidak ada ustadz karena di sini semua jadi ustaz. Tidak ada zakat karena yang ada adalah zakat. Saya dengan izin Allah masuk ke sini 2016. Jadi kalau ke Makassar, ke Sulawesi Selatan itu balik kampung. Kampung halaman. Walaupun saya lupa halaman berapa. Alhamdulillah di Sulawesi Selatan ini provinsi yang sangat banyak menjadi inspirasi bukan hanya di kami Munzalan, tapi juga untuk pergerakan kita di seluruh Indonesia. Itu banyak inspirasi awal, research, kemudian percontohan itu dimulai dari Sulawesi Selatan. Salah satu tempat saya dulu, apa bahasanya, menumpahkan ide-ide dan juga pola kemasjidan yang hari ini dengan izin Allah ada namanya Masjid Romantis. M-nya 2. Romantis itu masjid ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak. Tis-nya tuh tetangga sekitar, dan IS-nya belakang tuh orang-orang istimewa, teman-teman disabilitas yang tuli, bisu, buta, tunanetra, tunadaksa, ada anggota tubuhnya yang hilang atau cacat atau patah. Jadi itu dimulai dari Sulawesi Selatan bersama ya kiai muda gitu ya, anak muda yang waktu itu saya tidak kenal, namanya Syahid Andi Nur Syahid. Saya tahu kalau ada Andi di depannya itu berarti kalau di Pontianak ada istilah Syarif Syarifah. Ceritanya beliau minta saya untuk datang ke Sulawesi Selatan. Terus dengan polosnya anak muda ini, saya tahu itu ujian buat saya. Beliau bilang, saya tidak punya budget untuk ngundang ustaz. Waktu itu masih banyak pesawat dari Pontianak ke Makassar. Saya bilang, iya tunggu sebentar ya. Saya tidak mungkin bilang, mungkin baru cerita sekarang. Saya pun tidak punya uang juga waktu itu untuk terbang dari Pontianak ke Makassar. Akhirnya saya pergi umroh, dapat hadiah umroh, waktu itu dikasih orang uang, dapat hadiah bawa jamaah. Sepanjang umroh tuh saya kepikiran aja. Saya bilang masa iya sih, saya bilang dakwah ini berhenti gara-gara budget, duit. Saya minta sama Allah di Ka'bah itu, ya kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Instagram atau di Facebook ada orang yang sambil tauhid bilang, ya Allah fulus, ya Allah fulus. Saya bilang itu mirip kayak saya waktu mau ke Makassar. Karena 2016 Baitul Mal lagi tiarap waktu itu. Bahkan 2016 itu saya berniat untuk membubarkan gerakan infak beras setelah kurang lebih 5 tahun dimulai. Saya ngerasa orang-orang tuh udah tidak mau lagi dukung program ini. Saya ngerasa di Pontianak saya sudah tidak punya tempat karena makin kencang caci maki orang. Jadi kalau kawan-kawan Paskas yang baru sebulan 2 bulan, ya saya yang memulai gerakan ini aja di 5 tahun pertama itu, setelah 5 tahun berjalan gerakan infak beras, itu pengen membubarkan gerakan infak beras. Pengen saya tutup aja lah, bikin aja gerakan rumput bergoyang kah, gerakan manjat pohon kah, apa aja lah. Pokoknya tidak ada GIB, bubar. Tapi waktu saya datang ke Gontor, saya pengen membubarkan gerakan ini karena dulu saya belajar di Gontor, pengen juga memulainya tuh izin sama guru di Gontor, minta izin sama guru, izin atau isin? Izin ya, pakai sin ya. Minta izin sama guru, baru sampai saya di
di gontor, baru duduk, belum ngomong apa-apa, belum ada bilang alhamdulillahirabbil alamin, belum sempat mukadimah kayak MC tadi. Baru duduk di depan Ibu Syukri, istri dari Allahyarham Kiai Abdullah Syukri Zarkashi MA, depan ibu, baru duduk. Ibu langsung ngomong pakai bahasa Jawa, kalimatnya begini, koele ojo mutung, ojo ngambekan. Kalau bahasa Indonesianya, kamu nak jangan mudah baper, jangan mudah berhenti tengah jalan. Kalimatnya pendek, apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Itu kayak kena tampar bolak-balik saya. Jadi setelah 5 tahun mikul beras, 5 tahun ngurus anak yatim, 5 tahun bikin event sedekah akbar dan macam-macam, saya putuskan untuk membubarkan gerakan infak beras itu karena saya ngerasa capek sendiri rasanya. Ditambah dengan tekanan finansial anak 4. 2016 itu anak saya tuh 4 sudah. Karena terakhir lahir tuh 2014. 4 anak ini jaraknya dekat-dekat. Nomor 1 lahir 2010, nomor 2 lahir 2012, nomor 3 lahir 2013, nomor 4 lahir 2014. 2016 berarti 2 tahun sesudah itu anak berapa jaraknya? 4 baru 2 tahun. Antum kebayang susunya kayak apa? Kebayang itu apa? Diapersnya atau popoknya kayak apa? Kebutuhan hari-harinya gimana? Membagi antara jadwal ceramah yang katanya ustadz sama dengan amplop. Orang banyak mandang rendah ustadz karena ustadz itu dihargai sama amplop, atau ustadz jadi tumbal anggota dewan, tumbal bupati, tumbal pejabat, untuk bahasanya apa tadi? Dipersembahkan ya. Saya kenal sama ustadz ini, nih saya akan kasih ustadz ini kepada, terus nanti dipesankan, ustadz nanti kalau ceramah yang lucu-lucu ya. Saya pernah kesal waktu itu, saya bilang kalau kau mau minta yang lucu, kau undang pelawak. Dono kau suruh hidup lagi, bangkit lagi. Jangan undang aku. Aku bukan tukang lucu. Cak Lontong, ya. Siapa lagi yang lucu-lucu? Stand up comedy, ya itu kalau mau lucu-lucu jangan undang Ustaz. Jadi tekanan uang, finansial. Terus kalau cerita tentang anak yatim, karena dulu belum ada Baitul Mal, kayak sekarang dengan izin Allah Baitul Mal kita sudah ada 35 cabang se-Indonesia. Perwakilan gerakan infak beras ada di 148 kota se-Indonesia. Itu buah dari kalimat kecil, apa yang kamu mulai harus diselesaikan. Nah, banyak anak muda hari ini semangat memulai, tak semangat menyelesaikan. Jadi setiap saya cerita anak yatim, cerita infak beras, orang kasih amplop, tapi amplopnya bukan untuk saya. Dia bilang, Ustaz, ini amplop untuk anak yatim yang tadi Ustaz cerita. Masuk kocek atas. Ceramah lagi, cerita lagi tentang anak yatim, kasih lagi amplop, ini untuk anak yatim yang tadi Ustaz cerita. Jadi fundraisingnya dulu masih one on one. Datang ke satu majelis, bahkan minta sama anak-anak, kawan-kawan, di mana jadwal yang kosong, di mana majelis taklim yang bisa saya datangin, saya mau datang, mau ceritakan anak yatim. Ya persis kayak Puang Nahar gitulah. Pakai baju SMA ya. Jadwalnya mengalahkan jadwal UAS ya. Setiap maghrib keliling masjid. Nah, di saat tekanan finansial uang tidak punya ya, karena saya udah pesan sama istri kalau ada uang masuk untuk anak yatim itu simpan di atas kotak, tidak boleh dikacau-kacau. Jadi waktu itu Baitul Mal belum ada, uang harus betul-betul ngumpulkan. Pondok tidak pernah berkurang, saya selalu tambah jumlah pondok setiap bulan untuk memaksa diri supaya kerja keras bahasanya gitu. Mana lagi pondok pesantren yang mau kita support. Jadi sampai hari ini 2025, kalau saya nengok plang ada tulisan pondok pesantren tuh, tangan tuh refleks gitu otomatis. Pasti saya foto atau saya lihat atau berhenti minimal untuk saya entah kasih instruksi ke wakil pengasuh wilayah atau apa, coba cek pondok itu udah dapat beras atau belum. Itu tidak bisa sampai hari ini itu masih kayak otomatis gitu tuh ya, refleks. Asal nengok ada plang pasti saya putar kepala atau apa gitu, foto nanti tanya, ini udah dapat belum? Dapat belum? Tapi sekarang alhamdulillah dengan izin Allah sudah banyak kawan. Nah, apa yang saya pengen sampaikan sama kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tahu habis lebaran ini wajahnya wajah penuh maaf ya. Saldonya minta maaf ya kan? Rekeningnya minta maaf. Kok ada satu hari pengeluaran seperti 1 tahun ya? Istri minta belikan emas, meja penuh makanan.
Tidak banyak yang saya pengen sampaikan. Saya tadi tiba-tiba terbayang dan ingat gitu. Ada 3 hal aja sebenarnya dalam Islam ini yang harus kita jaga 3-tiganya. Pertama, badan. Tubuh kita ini dari mulai mata, telinga, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuh dari mulai kemaluan depan belakang. Kita harus jaga dari api neraka, jaga dari makanan yang haram. Jagalah tubuh ini supaya tidak memakan sesuatu yang berlebih-lebihan. Makan coto boleh, tapi kalau 1 drum makan cotonya, mati di tempat. Apa bedanya coto dengan soto? Ada orang tanya gitu. Saya bergurau aja jawabnya. Saya bilang kalau soto itu daging sapi, kalau coto daging capi gitu. Canda ya. Ini agak lucu-lucu dikit lah. Tapi saya bukan. Jadi ayah bunda, bang kakak yang baik rahmati Allah, kalimat tadi, apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Itu yang pertama kali harus kita lawan. Itu adalah diri kita sendiri. Karena badan ini biasanya cenderungnya pengen malas. Tadi malam kita tidur jam 1:30 ya. 1:30. Harusnya subuh ini saya minta izin sama Sahid. Izin. Pagi ini biar Tokya aja yang isi. Tapi apa yang sudah dimulai harus selesaikan. Saya udah mulai SMK ini dari 2012. Setiap subuh, alhamdulillah. 1 orang pun yang di depan saya tetap saya. Karena bukan orang itu yang perlu SMK. Saya simpan di otak saya, di pikiran saya, di badan saya. Sayalah yang perlu SMK ini. Untuk apa? Untuk memerangi kemunafikan dalam diri saya. Kan orang munafik itu tidak suka sholat subuh. Yang ngomong bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Maka subuh menggapai keberkahan itu adalah sebuah sebuah pesan buat saya pribadi. Kalau mau dapat keberkahan, datanglah di sholat subuh. Yang bikin nama itu Tokya. Jadi Tokya walaupun tidak ikut SMK di mana-mana, omset SMK-nya masuk ke Tokya semuanya. Nah, itu namanya beramal cerdas di waktu terbatas. Nah, itu yang kami bikin tagline di Munzalan, yang satu nampak, satu tak nampak. Yang nampak di depan itu dakwah terus tanpa henti. Itu yang kita posting di mana-mana. Yang tidak kita posting itu istighfar terus sampai mati. Jadi ada 2 tagline Masjid Kapal Munzalan yang sekarang dengan izin Allah ditiru juga sama kawan-kawan di berbagai masjid seluruh Indonesia. Dakwah terus tanpa henti. Kita berhenti kalau sudah mati, apa? Kita istirahat kalau sudah wafat. Karena pekerjaan paling hebat di mata Allah itu adalah berdakwah, mengajak orang kembali ke Allah. Bukan kembali kepada kelompok, bukan kembali kepada person. Sayalah ustadznya, sayalah gurunya. Kalau bukan saya neraka jahanam semua. Enggak. Itu nanti jadinya kayak Walid tuh. Ya Bu. Nah, itu contoh dakwah ilahiyah, dakwah personal itu contohnya Walid itu. Dan itu hukumnya haram dalam Islam. Enggak boleh. Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillahi. Jadilah kalian penyembah-penyembahku selain Allah. Jadi dia manusia tapi seolah-olah bertingkah laku kayak Tuhan. Maka mati orangnya, mati dakwahnya. Mati ustadznya, mati dakwahnya. Karena semuanya tergantung ustaz. Kalau ustaznya masih hidup, wah semua orang ini ikut. Mati ustadznya, berhenti dakwahnya. Dakwah personal tidak boleh. Ada lagi dakwah kelompok. Dakwah apa? Namanya bahasa Arabnya dakwah ilaina. Dakwah kepada kelompok kami. Kamilah kelompok yang paling benar. Kamilah yang paling sesuai dengan Quran dan Sunnah. Selain dari kami, salah semua. Ada tidak di sini? Pernah dengar di sini? Ada. Oh, yang saya tahu itu cuma ada di Samudra Atlantik aja, Uang. Di mana? Itu juga tidak boleh. Allah yang melarangnya. Semua kelompok kata Allah menganggap dirinya yang paling benar. Maka di Munsalam, ya Puang ya, Munsalam, tidak ada Munzalan di sini. Susah nyebutnya. Bagaimana Ustaz? Masjid Kapal Munsalam. Lama saya ngerenung, apa Munsalam nih? Oh Munzalan, salah baca jadi Munsalam. Tidak apa-apa lah mau salam ke tidak salam ke, yang penting Munsalam lah pokoknya. Padahal udah besar tulisan itu Munzalan gitu kan. Yang kami hormati Ayahman, pengasuh Masjid Kapal Munsalam,
Nggak ada ekspresi kayak salah gitu, nggak ada. Pokoknya mun salam aja pokoknya. Ya udahlah, daripada nggak salam kan. Dan kami bangga dengan mun salam itu. Saya bilang kuat salah, nggak apa-apa lah. Yang penting semangatnya itu mun salam ya Buang ya. Masjid kapal mun salam. Sampai mana tadi saya ngomongnya? Gara-gara mun salam hilang semuanya. Dakwah ilaina, kelompok. Tak boleh. Maka kalau di mun salam, ada dua kode yang sering saya tidak tahu ini inisiatif saya, tapi saya tidak pernah minta ini. Siapa yang bikin inisiatif ini? Ustaz Aco, Komandan Paskas Makassar. Yang ketemu sama Komandan Paskas Indonesia, dia tanya, Ustaz, kita dari Palu kah? Kata dia. Beliau tidak tahu itu Komandan Paskas se-Indonesia. Saking ompi itu tidak mau muncul dan tidak kelihatan, dikira itu orang Palu. Bukan Jo, gitu ya. Bukan saya Jo. Jadi di Masjid Kapal Mun Salam itu tidak ada dakwah personal. Satu, Ayaman gitu. Ayaman itu hanya imam aja. Yang bisa salah, ya kan? Bisa dikoreksi. Karena dalam sholat juga kita biasa kan, imam salah baca kita langsung bilang Subhanallah. Apa artinya Subhanallah? Maha suci Allah. Cara mengoreksi imam adalah dengan kalimat thayyibah juga. Begitu kita musyawarah tadi kata Tok ya, nentukan pleno aja berkelahi. Kalau kita di Munzalan rapatnya sebentar. Tok ya, ada program gini. Oke Tok Haji, bungkus, mainkan dengan merdu. Kincah. Kincah itu biar cepat asal selamat. Apa bahasa Makassarnya? Pokoknya kalau bikin program, enggak usah banyak cerita gitu. Langsung eksekusi. Gas. Kalau bahasa Ustaz atau gaspol memang. Nah, gitu. Jadi saya dengan Tok ya sering cuma berdiri ya. Tok ya, saya ada ide bikin begini. Gimana menurut Tok ya? Gas Tok Haji. Udah kalau udah Tok ya bilang gas, gaspol memang. Tidak kasih kendor. Tidak kasih jeda. Ini orang hanya nentukan logo, nentukan karpet, nentukan lampu, berkelahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkelahi. Kalau yang imam ini saya tidak mau jadi makmumnya, kalau yang ini makmum saya tidak mau jadi imamnya. Tapi itu bukan di sini ya. Di mana? Di Samudra Atlantik. Udah, maka tubuh ini, badan jaga memang. Lawan kemalasan. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Yang kedua, apa yang harus kita jaga dalam Islam? Yang kedua, harta. Apa yang harus dijaga dalam Islam? Makanya ada zakat. Apa? Ada infak. Ada wakaf. Bahkan salah satu falsafahnya saudagar Bugis itu, kata Puang Aksa, beliau mengatakan salah satu ciri khas saudagar Bugis itu meninggalkan karya yang fenomenal atau monumental. Kalau bahasa Tok ya, jangan wafat sebelum wakaf. Apa? Jadi kalau nanti malaikat maut mau datang, bilang nanti dulu saya belum wakaf. Bisa? Assalamualaikum. Bisa gak? Hah? Bisa? Hebat orang Sulawesi Selatan. Malaikat maut gak bisa punya orang dalam. Saya keliling-keliling Indonesia jawabannya gak bisa Ustaz. Cuma Sulawesi Selatan yang berani bilang bisa? Bisa katanya. Karena memang di sini agak beda ya, agak berbeza. Kalau kami di Pontianak atau kami di Kalimantan, itu orang sini aja kadang-kadang baru nyambung. Saya pertama kali datang agak kaget. Selain tadi tidak ada huruf Z, semuanya huruf S, munsalan, sakat. Ustaz, kalau Ustaz gak bisa datang, kita Zoom saja. Hah? Zoom? Apa Zoom? Itu Ustaz, yang di handphone itu, yang online itu. Oh Zoom. Nah itu sudah Ustaz. Oh Zoom. Tidak ada Zoom. Yang adanya Zoom, pakai S. Gitu Ustaz Sanju. Zoom. Kita Zoom saja. Jadi ibu-ibu di sini pertama kali Tok ya saya kedatang ke sini, kalau ngomong, "Kak, sudah makan?" "Sudah, Ustaz." Gimana bilang sudahnya? "Sudah, Ustaz." Kepalanya naik ke atas. Kalau kami di Jawa, ini ada Mas Jati Wong Jowo, kalau kepala naik ke atas itu artinya ngajak berantem. Jadi pertama kali saya ke sini, saya tanya, "Kakak-kakak udah makan, bunda-bunda?" "Sudah, Ustaz." "Sudah, Ustaz." Jadi sudahnya ke mana kepalanya? Ke atas. Coba tanya mereka, "Betul enggak?" "Betul, Ustaz." Nah, gitu. Kalau kami di Pontianak, betul itu ke bawah. "Betul, Ustaz." Gitu. Gimana, Puang? Betul enggak, Ustaz? Betul.
Nah, ini sudah naturalisasi ya. Uang sudah semi-semi Jawa sudah ya. Terus mereka bilang, oh iya Ustaz, kami juga baru sadar. Iya, saya bilang, nunduk ke bawah. Iya Ustaz, iya. Iya, ke atas lagi dia. Itu kearifan lokal, tidak usah dilawan. Makanya kasihan kalau istrinya orang Bugis, suaminya orang Jawa. Begitu pertama kali sudah makan? Sudah Pak. Wah, ngajaklah istri saya ini. Gitu. Makanya perlu ada komunikasi ya. Masya Allah. Jadi itu hiburan sedikit lah. Apa yang dijaga Bang Kakak? Yang kedua setelah badan, jaga harta. Bedanya wakaf dengan wasiat. Banyak orang kan berwasiat. Hebatnya Islam tuh ya, saya ngerumuskan tuh 3 tingkatan. Kalau yang levelnya paling, mohon maaf lah ya, nggak bisa juga kita bilang paling rendah, tapi paling basic dasar itu harta itu diselesaikan dengan hukum waris. Karena si bapak mungkin nyimpan duit. Kemarin saya baru dapat cerita di satu daerah, bapak itu memilih hidupnya jadi marbot masjid. Mohon maaf, pakai baju partai, sehari-hari makan, bahkan waktu dia sakit tuh ya, minta obat BPJS. Nggak mau pergi ke rumah sakit. Ternyata bapak ini pensiunan, beliau pensiunan, dan tidak punya istri, tidak punya anak, karena tidak menikah. Pensiunan sebuah lembaga BUMN besar, kalau saya sebut antum pasti tahu semua. Dan ternyata setelah digali-gali siapa beliau ini, kurang lebih 14 tahun katanya. 4 tahun terakhir jadi marbot di situ. Ternyata begitu dibawa tuh ya, emasnya tuh berkilo-kilo, bukan gram. Emas batangannya berkilo-kilo disimpan di ruang takmir masjid. Habis itu begitu bawa ke bank, dikira banknya mungkin bank kayak bank apa? Bank BRI gitu ya, atau mungkin bank. Ternyata banknya BCA Prioritas. Dari mulai satpam sampai branch manajernya semuanya salam hormat cium tangan. Ternyata duitnya puluhan miliar. Nggak pernah dipakai. Dia simpan aja. Nah, ada orang-orang yang kita doakan semoga beliau, tapi sekarang sudah mulai mengenal zakat, sudah mulai dia berinfak, sudah mulai mau geser hartanya. Dulu nggak mau. Kalau bisa pakai duit orang, ya kenapa pakai duit saya? Kalau bisa tinggal di masjid yang gratis, kenapa harus beli rumah? Begitu kira-kira cara berpikirnya. Puluhan miliar dan emasnya batangan. Berkilo-kilo, bukan gram. Jadi kalau orang beli emas 1 gram, 2 gram, stroberi mangga apel, sorry nggak lepel. Sorry nggak lepel. Dia mainnya kilo. Jadi orang ini, Masya Allah. Maka kalau orang yang level paling basic, itu nanti menyelesaikan urusan harta dengan hukum waris. Karena tidak sempat berwasiat, tidak sempat berwakaf. Maka harta dia harus dibagi secara adil dalam Islam, namanya hukum waris. Saya tidak bahas yang itu. Naik di atasnya tuh ya, harta itu diselesaikan dengan wasiat. Kalau saya meninggal nanti kalau bapak meninggal, rumah yang di sebelah sama tanah yang di sebelah jangan dijual ya nak. Anak-anaknya bilang, iya pak, siap pak, iya puang, iya puang. Kenapa jangan dijual puang? Kenapa jangan dijual? Itu tanah orang kata ayahnya, apa? Kenapa jangan dijual? Tanah orang. Jadi Ustaz Takdir jangan jual tanah sembarangan ya. Itu tanah orang. Wasiat abang kakak ayah bunda itu hanya berlaku pahalanya, kebaikannya, kan orang masih banyak yang, dan itu dibolehkan dalam Islam, mengejar pahala. Di sini ada iktikaf juga 10 hari terakhir. Kapan ramainya? 21, 23, 25. Jadi iktikaf itu sama kayak lewat di Jalan Jenderal Sudirman dan Tamrin Jakarta. Masih mikirkan genap, ganjil. Ya betul ya. Tapi di sini enggak kayaknya, full semuanya ya. Full. Kapan iktikafnya? 10 hari di awal. Kata guru saya, iktikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan, lanjutkanlah, bukan hanya di 10 hari terakhir. Sampai hari ini pun, sekarang pun ini niatkanlah iktikaf. Karena iktikaf itu masih boleh sampai bulan Ramadan. Ramadan itu hanya pemanasan saja. Jangan jadi hamba Ramadan. Karena banyak orang Ramadannya soleh, selesai Ramadan salah lagi. Nanti dia balik soleh lagi ketika masuk Ramadan lagi. Dah, wasiat ayah bunda itu hanya bisa berjalan kalau yang memberi wasiat sudah meninggal. Tapi kalau wakaf, enaknya wakaf itu ayah bunda abang kakak, ownernya atau pewakafnya masih hidup, pahalanya ngalir terus. Maka jangan wafat sebelum wakaf. Itu sebuah kalimat pendek
Tapi memang saya sampai hari ini ya ngerasa gitu ya, wakaf ini memang pilihan Allah. Karena banyak orang kaya, banyak orang yang punya duit, tapi tidak diizinkan Allah untuk mengenal atau berakad dengan wakaf. Kalau wasiat, itu dia meninggal, baru pahalanya ngalir. Tapi kalau wakaf, walaupun pewakifnya masih hidup, pahalanya sudah langsung mengalir. Itulah yang disebut dengan beramal cerdas di waktu terbatas. Contoh, To'ya mewakafkan Masjid Kapal Munzalan tahun 2012. Sekarang sudah 2025. Dulu berapa kira-kira valuasi tanah kita tuh ya 2012? Tanah yang sama Ajib juga yang di Pontianak, kalau dirupiahkan dua-duanya itu 1,5 miliar. 1,5 miliar. Itu tanah di Sungai Raya Dalam. Makanya ada orang bilang Masjid Kapal Selam, karena Serdam dulu tulisannya, Serdam Sungai Raya Dalam. 1,5 miliar 2012. Dua masjid yang sekarang dipegang sama Bang Ajib, yang Pontianak, Ampera, dengan yang hari ini 2025. Masjid Kapal Munsalam ini ada berapa cabang? 25 cabang. Dan Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan jumlah cabang masjid paling banyak. Ada Sidrap, ada Pare-Pare dan segala macam. Itu masjid cabang yang plek-plek copy paste Munzalan. Yang membuat pola yang mirip dengan Munzalan, kami menyebutnya Masjid Mitra, lembaga dakwah atau mitra dakwah. Itu jumlahnya ribuan, di Aceh sampai Papua, bahkan di Bahrain, di Qatar, di Jepang, di Malaysia, Brunei dan segala macam. Di seluruh dunia sudah ada cabang. Kalau dulu To'ya mewakafkan 2012, valuasi atau nilai rupiahnya 1,5 miliar. Hari ini 2025, silakan hitung sendiri berapa nilai wakaf, pahala kebaikan, amal jariah yang mengalir untuk orang yang memulai itu di 2012. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang berwakaf itu orang-orang pilihan Allah. Hartanya juga pasti harta pilihan Allah. Kalau duitnya didapat dengan cara yang halal, pasti keluarnya ke tempat yang halal juga. Tapi kalau didapat dengan cara yang haram, maka keluarnya jadi barang yang haram juga. Maka wakaf, zakat, infak, sedekah, apa-apa yang kita keluarkan jalan Allah, itu memang orang-orang pilihan saja. Maka ya Bunda, saya pengen sampaikan tadi nomor 2, satu apa tadi yang harus dijaga dalam Islam? Badan. Yang kedua, harta. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Dan mohon maaf, ikut saya. Sedekahmu tidak membuat Allah kaya. Pelitmu, apa pelit bahasa sininya? Seke. Kikire. Oh, pakai tasdid ya. Kikire. Pelitmu, sekekmu tidak membuat Allah miskin. Maka jangan sok dibutuhkan. Ayaman marah ini tidak ngetes mic. Kuat tak micnya Masjid Nurul Ilmi ini? Banyak orang merasa sudah berzakat lalu dia harus dicium tangannya bolak-balik. Banyak orang merasa sudah berwakaf, berinfak, merasa paling berjasa. Salah besar. Assalamualaikum. Kau tidak ada gunanya di mata Allah. Harta itu tidak ada gunanya sama sekali di mata Allah. Tidak bikin Allah tambah kaya karena Allah sudah kaya. Hartamu itu tidak bikin Allah tuh, wah mantap ini hambaku. Tidak. Tambah kaya aku enggak. Bukan untuk memperkaya amil, bukan untuk memperkaya orang miskin. Bayangkan ayah bunda punya uang banyak, ayah bunda mau bagi-bagi hadiah umroh, satu orang pun tidak ada yang mau terima. Saya mau wakaf nak, mau wakaf gelang-gelang emas kuna, mau kuwakafkan cincin kuna, kata amil zakatnya, sorry puang, sorry bu Haji, saya tidak mau terima. Saya mau kasih 10 hadiah umroh, sorry bu Haji, saya sudah haji. Haji, tidak mau noleh. Haji Furoda, ya, oh Haji Furoda, mahal hajinya, baru mau noleh. Kalau haji visa ziarah, ya sorry ya, tidak level dia, karena dia hajinya Haji Furoda 500 juta uang. Bayangkan bunda pengen sedekah, ayah pengen wakaf, tapi tidak ada satu orang pun yang mau terima wakafnya. Saya pernah ketemu sama orang begitu, sampai nangis dia. Ustaz, kenapa wakaf saya tidak ada yang mau terima, katanya. Keliling-liling menawarkan hartanya, tidak ada satu orang pun yang mau terima wakafnya. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya tadi pengen ngomong pelan, tapi pengen agak ngetes suara mic ini. Jangan pernah berpikir bahwasanya kau belanjakan hartamu di jalan Allah, kau sudah berjasa untuk agama Allah.
sedikit pun tidak ada apa-apanya Bang Kakak. Apa bukti kelemahan kita? Tuh tengok Palestina. Apa tanda kita masih lemah? Tuh tengok saudara-saudara kita masih banyak lapar. Saya kemarin ketemu sama pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren di Lampung. Beliau cerita sama saya, pondok-pondok beliau tuh santri-santrinya banyak yang hasil buangan. Mohon maaf, anak-anak yang TPA, tempat pembuangan anak. Banyak sekarang konten-konten menjelekkan pondok pesantren. Banyak konten-konten sekarang di TikTok, di Instagram yang menghancurkan sosok-sosok ustadz dan segala macam gara-gara Walid nih. Dipukul rata. Seolah-olah semua pesantren itu bajingan, semua pesantren itu seolah-olah sesat. Tapi abang kakak, pesantren-pesantren yang ikhlas, tulus, berjuang membersamai agama Allah juga banyak. Tapi sayang mereka tidak punya sosial media. Mereka tidak punya Instagram, tidak punya TikTok, tidak bisa mengupload kegiatannya. Bahkan kiainya pun tidak punya handphone. Saya tanya, kiai ngapain antum? Itu dari Lampung, Bandar Lampung, berjam-jam perjalanan ketemu sama saya. Beliau cerita, tempat kami sebagian besar santrinya gratis dan anak-anak buangan. Jadi mohon maaf, anak-anak hasil perzinahan itu dilemparkan dan dibuang di pondok beliau. Mana bisa menarik SPP? Dan banyak pondok-pondok pesantren yang judulnya saja berbayar. Tapi faktanya ya bunda, faktanya santri-santri pada nunggak semua. Kan tidak mungkin yang tidak bayar makan, tidak bayar SPP, tidak boleh makan. Itu kenapa gerakan infak beras itu kita mulai dengan beras. Karena orang kita di negeri ini kalau tidak makan beras belum makan. Dia makan roti, makan jalang kote, makan apa lagi Bang? Makan paru, makan coto. Dia bilang belum makan. Begitu kena nasi dia bilang sudah. Emang nasi itu solusinya gitu. Jadi pesantren-pesantren, pondok-pondok, tolong bantu sampaikan nih kawan-kawan. Yang ikhlas, tidak nampak, tersembunyi, mengajar santri dengan amat sangat tulus. Saya pernah masuk ke satu pesantren di Kalimantan, jalannya cuma segini nih, selebar ini. Bukan sepanjang ini ya, setengah meja ini. Saya naik motor tuh sampai bosan rasanya, karena tidak sampai-sampai ke pondok itu. Di tengah hutan, di pedalaman Kalimantan itu, ketemu sama kiainya. Dia berdagang seperti saya cerita kemarin, berdagang di Pontianak, lalu uangnya dibawa ke kampung itu, di hutan itu. Saya tanya, Kiai, santri-santri sini bayar? Dia bilang tidak mampu, bapak-bapak mereka ini buruh semua. Jadi saya bikin pesantren ini gratis, pondok ini gratis, semuanya tidak usah bayar. Saya bilang, Kiai, kenapa sih harus menyusahkan diri di pedalaman Kalimantan, dagang ke Pontianak, naik motor berjam-jam untuk sampai ke pondok ini, bikin pondok pesantren dan itu gratis untuk anak-anak yang bukan anak kandung antum. Apa jawabannya Kiai ini? Itu 2000 berapa? 2017, 2018 gitu saya ketemu beliau tuh. Apa beliau bilang? Di kampung ini masih banyak umat Nabi Muhammad. Dan anak-anak itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tidak bikin pondok pesantren, saya tidak bikin lembaga pendidikan yang mengenalkan mereka pada Allah dan Rasulnya, nanti saya mau jawab apa di hadapan Allah? Itu badan saya kayak lepas tulangnya rasanya. Langsung lemas. Pondok-pondok yang begini jarang diekspos di sosial media karena mereka tidak punya sosmed. Orang fitnah aja pondok pesantren. Hampir tiap hari saya baca fitnahan tentang pondok pesantren, tentang ustadz, tentang gus, tentang habib. Kita tidak pungkiri, ada mungkin pondok pesantren, ustadz, habib, guru yang salah. Namun juga manusia, bukan nabi boy gitu ya. Tapi pondok pesantren yang baik, yang benar, yang mukhlis, yang lillahi ta'ala juga banyak. Di Masjid Kapal Munzalan sekarang sudah ada 6.000 lebih pondok mitra yang nerima infak beras dari Aceh sampai Papua. Itulah harta yang abang kakak ayah bunda berikan, itu dipakai untuk menolong atau memberikan makan yang terbaik santri-santri itu. Maka satu, badan. Yang kedua, harta. Jangan wafat sebelum wakaf. Toh ya, wakaf 2012. Sekarang pertanyaan basic aja. Toh ya sudah mewakafkan itu, boleh tidak sholat di Masjid Kapal Munzalan? Boleh. Anak kandung beliau boleh tidak sholat di Munzalan? Menikah di Munzalan? Sudah kemarin. Jadi abang kakak ayah bunda, ketika kita berwakaf, sepertinya kita kehilangan sesuatu. Padahal tidak sama sekali. Justru apa yang kita wakafkan, itulah yang jadi harta kita sesungguhnya. Toh ya tidak kehilangan apa-apa, malah bertambah. Malah sekarang kami dengan Toh ya ini, jalan pengennya diam-diam sekarang. Karena kalau bilang-bilang Toh ya, sibuk orang yang nyambut kita kan. Siapkan hotel, siapkan ini, badan cuma satu, mobilnya 5, cuma mau jalannya kan. Ustaz, sudah kami siapkan 5 mobil, badan saya 1, saya bilang. Cuma naik mobil sampai 5. Ya udah Ustaz, berhenti Ustaz, 10 menit berhenti pindah mobil, 10 menit lagi pindah mobil lagi. Orang gila. Jadi ayah bunda, satu apa tadi?
badan. Yang kedua, harta. Ini badan dan harta akan stabil, akan berlayar dengan benar kalau ada yang ketiga. Apa yang ketiga yang harus kita jaga? Hati. Berjasalah tapi jangan merasa paling berjasa. Berbuatlah, jangan sampai merasa yang paling berbuat. Bersedekahlah, jangan sampai kau merasa si paling sedekah. Beramal solehlah, jangan sampai kau merasa si paling soleh. Jelas? 2L. Apa? Lakukan, lupakan. Hati inilah yang kata Rasulullah, kalau benar, benarlah semuanya. Kalau rusak, rusaklah semuanya. Mungkin tidak ngomong di mulut, tapi hati terdetik. Apa itu Ibu Aji? Pakai gelang, mungkin itu gelang imitasi. Masih bagus punya saya. Tidak ngomong, cuma di hati aja. Habis, hancur semua masalahnya. Assalamualaikum akhi, lagi ngapain? Afwan, aku lagi sujud. Iya. Soleh banget ini calon suami. Lagi ngapain dia? Bukan one day one juice, lagi sujud. Apa ndak keren itu? Dia hajinya cuma haji biasa, saya haji furoda. Beda level. Pak, ndak mau noleh. Pak haji, ya. Baru noleh. Ini masalah apa, bos? Masalah hati. Saya ndak mau ini ya, cuma nanya aja, cuma nanya. Tolong jawab pertanyaan saya. Siap? Mau? Pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq? Pernah dengar Umar bin Khattab? Pernah dengar? Tahu siapa mereka berdua yang tadi saya sebut itu? Sahabat Nabi yang kuburannya sekarang di bawah kubah hijau. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Sekarang pertanyaan saya, Umar bin Khattab itu pergi haji nggak? Tolong jawab. Abu Bakar As-Siddiq pergi haji nggak? Dipanggil haji nggak dia? Masa? Assalamualaikum. Dipanggil haji nggak? Sejak kapan ada panggilan haji itu? Kok pada diam? Langsung miring kopiahnya. Siapa yang ngajarin haji-haji itu? Siapa? Buka sejarah, buka Google. Sejak kapan ada kalimat-kalimat begitu? Sejak kapan kalau tidak ditulis hajinya di undangan tidak mau datang? Kok ketawa? Emang antum tahu? Kalau mau jadi anggota apa katanya? Anggota dewan, pergi haji dulu dia. Supaya nanti di baleho ada tulisan haji. Ternyata visanya ditolak. Cuma di Jeddah aja dia, nginap di hotel, pulang-pulang langsung dipanggil haji. Begitu suruh imam, bingung dia. Abang kakak 3 poin. 1, badan. 2, 3, ini stabilizernya. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Kalau benar ini hati, benarlah semuanya. Kalau rusak ini hati, rusaklah seluruh tubuhnya. Ada ibu, ini penutup cerita, gak bisa meninggal. Ada seorang ibu gak bisa meninggal. Mohon maaf, kakinya sudah dingin, paha di sini sudah dingin, dari sini sampai ke leher sudah dingin. Di tubuh manusia itu kalau mau meninggal 3 tahap. Dari ujung kaki ke lutut, itu kelompok kematian pertama. Malak, kelompok kematian. Malakul maut, malaikat-malaikat maut itu ada 3 kelompok besar. Pertama di kaki, dari ujung kaki sampai lutut. Kelompok kedua mencabut dari lutut sampai ke pusar, dingin. Kelompok ketiga sampai di leher. Coba ayah bunda rasa dulu kakinya. Kalau kakinya masih dingin, masih hangat, berarti masih lama insya Allah tuh. Tapi kalau sudah agak dingin, cepat-cepatlah wakaf ya. Kayaknya udah tidak lama lagi. Ini ibu sudah dingin kakinya, sudah dingin pahanya, sudah dingin sampai sini, sudah selesai. Maka Rasulullah pernah bersabda, istaghfir malam yughargir. Beristighfarlah kalian, kata Rasulullah. Itu istighfar terus sampai mati, itu inspirasi dari hadis ini kok ya. Istaghfir malam yughargir. Minta ampunlah kalian, kata Rasulullah, sampai nafas masih di sini. Kalau masih di sini nyawanya, masih di bawah sini maksudnya, masih bisa istighfar. Tapi kalau sudah malaikat maut datang dan mencabut 3 bagian tadi, ujung kaki sampai lutut, lutut sampai perut, perut sampai sini, ya kan? Itu sampai di leher sudah nggak bisa ngomong, karena tinggal nunggu 2 malaikat datang. Kalau ini orang
error, orang sombong, orang yang ujub, riya dan belum sempat bertaubat, malaikat datang dari sisi sebelah kiri, menunjukkan neraka yang bertingkat-tingkat. Hadza manzilatuk ya fulan fi nari jahannam wa bi'sal masir. Ini tempatmu wahai fulan di neraka jahanam. Saking ngerinya orang ini, ketakutan dia melihat gambaran neraka itu, menghitam wajahnya atau pucat wajahnya dan tidak bisa ngomong apa-apa. Itu kenapa antum pernah lihat mungkin ada orang meninggal tuh kayak ayam disembelih gitu. Wajahnya wajah pucat. Nauzubillah, ini kali kita minta sama Allah supaya dijauhkan dari yang ini. Tapi kalau yang didatangi orang baik, ahli masjid, orang soleh, taat, jaga hartanya, jaga badannya, dia jaga hatinya, hanya terpaut pada Allah saja, sampai maut pun dia masih beristighfar minta ampun. Malaikat mendatangi dari sisi sebelah kanan, dibukakan sayapnya, malaikat itu menunjukkan hadza manzilatuk ya fulan fi jannatin naim. Ini tempatmu nanti wahai fulan di surga yang sangat indah. Dan inilah sebaik-baiknya tempat. Kata para ulama, orang ini saking senangnya, saking bahagianya melihat surga yang bertingkat-tingkat dan itu tidak bisa bicara apa-apa dan tidak bisa berkata apa-apa kecuali meneteskan air mata. Semoga kita semuanya didatangi malaikat dari sisi sebelah kanan, meninggal dunia dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafat husnul khatimah. Maka kalau ada keluarga yang sudah sakaratul maut, disarankan kita mendampinginya dari sisi sebelah kanan. Jangan gini, kalau damping itu ngucap pak, ngucap. Nanti dia bilang ngucap. Kalau sudah nengok kakinya sudah dingin, pahanya dingin, badannya sudah mulai dingin, berarti sudah malaikat mau sudah tinggal narik sedikit. Bilang sama dia la ilaha, atau kalimat yang paling mudah, Allah. Ini kadang-kadang ada yang masih direkam. Bapak aku mau meninggal guys, tolong doain ya guys. Gila anak-anaknya ini, sempat bikin konten. Jadi ibu ini, cerita ibu tadi, tidak bisa meninggal. Sudah sampai di sini, kok tidak sampai-sampai. Akhirnya teman saya, sahabat saya yang ahli ruqyah ini cerita, Bu, mungkin ibu punya dendam. Mungkin ibu masih menyimpan benci sama seseorang. Biasanya kata beliau, kata guru saya, sahabat saya ini yang ngeruqyah ini, orang kalau masih punya dendam, punya kekesalan, dongkol, benci sama seseorang, biasanya meninggalnya sulit. Tolong maafkan Bu, maafkan. Itu ibu seperti ngasih kode, matanya keluar air, habis itu baru meninggal. Hati-hati Bu Haji, uang, daeng, ayah, bunda. Sudah banyak harta tak? Sudah banyak amal soleh tak? Hangus semua gara-gara dendam. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jangan sampai kita menyimpan penyakit-penyakit hati, padahal kita sudah berjuang dengan badan kita dan dengan harta kita. Sudah mati-matian kita taat sama Allah, sudah mati-matian kita paksa diri kita belanjakan harta kita, habis semua amal soleh gara-gara hati. Ingat 3 pesan Aiman tadi? 1, jaga badan. 2, jaga harta. 3, jaga hati. La ilaha. Di hati ini tidak boleh ada penyakit-penyakit yang lain. Di hati ini harus segera disembuhkan. Salah satu cara menyembuhkannya adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Termasuk perbedaan di antara kita, perbedaan fikihkah, perbedaan cara pandangkah, mungkin cara berfikirkah. Kita tidak harus sama berfikir. Yang harus kita lakukan adalah sama-sama berfikir atau berfikir sama-sama. Mungkin pikiran kita tidak bisa sama. Saya pengennya baju warna putih, saya pengen warna hitam. Ya warna baju sama aja lah. Kalau dulu ada sage-sage, tersage-sage ibu-ibu lebaran, hilang sage ganti shimmer-shimmer. Setelah shimmer hilang, burgundi sekarang. Tahu itulah. Tiap bulan ganti seragam majelis taklim, tapi mulut bibir tidak pernah ganti. Tetap aja kasar, mengomel aja kata sedasar. Sampai jin dalam sumur pun keluar. Tidak kuat saya di dalam, ada perempuan mengomel katanya. Baru 5 menit kata suaminya, saya sudah nikah 5 tahun. Tapi itu bukan perempuan di sini, itu perempuan di Samudra Atlantik. Kalaupun ada sudah lama meninggal, apa? Di sini perempuan yang solehah semuanya, apa? Tidak pernah mengomel, tidak ada itu mengomel, tidak ada. Tiada ustaz. Paling dia yang penting bafoto, ya. Tidak ada mengomel, paling ada bafoto. Karena kalau tidak ada foto,
Masya Allah. Abang kakak ya bunda, kita semua sama-sama hamba Allah, sama-sama lahir dari setetes mani, kemana-mana bawa bangkai, ujung-ujungnya jadi mayat, jadi jenazah. Kita semua sama-sama ahlul kiblah, sama-sama menghadap kiblat yang sama. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalaupun ada perbedaan antara kita, perbedaan fikih, perbedaan cara baca Al-Quran, perbedaan mungkin dalam pemahaman ini, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting kita masih satu Tuhan Allah, satu Nabi Muhammad SAW, satu kiblat, satu kitab suci. Masih banyak persamaan di antara kita. Jangan sampai hanya karena perbedaan, dan perbedaan itu adalah khilafiyah. Perbedaan itu perbedaan yang kecil, remeh-temeh, membuat kita jadi bermusuhan. Perintah Qur'annya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bersatulah wahai umat Islam, bersatulah para ustadz, bersatulah kiai-kiai, guru-guru. Ayo kita gabungkan kekuatan, bersinergi, berkolaborasi. Dunia ini sudah terlalu banyak masalahnya. Jangan tambah masalah dengan berpecah belah. Coba diulang, jangan tambah masalah dengan berpecah belah. Sudah banyak masalah di dunia ini. Jangan tambah masalah lagi dengan pecah belah. Tuh tengok saudara kita di Palestina. Kurang banyak apa umat Islam? Kenapa tidak bisa kita bela? Belum bisa kita apa-apakan. Instagram ini aja ngomong aja Palestina, ngomong Palestina. Saya kemarin aja ngomong satu kata aja, kafir, TikTok, langsung tidak bisa live. Kalau saya udah pelan, kafir gitu. Udah pelan saya ngomongnya. Langsung tidak bisa live. Sebanyak-banyak ini katanya muslim kaya tidak bisa bikin aplikasi kayak TikTok, Instagram. Mana muslim yang kaya itu? Mana puang haji itu? Kita masih numpang di banknya orang, masih numpang di rukonya orang, masih numpang di tanahnya orang. Mana yang katanya saudagar? Semua disimpan sendiri, semuanya tidak mau mengeluarkan hartanya. Mati istri baru yang pakai gelang emasnya. Bukan di sini. Disimpan-simpan gelang emasnya, begitu mati istri baru yang pakai. Wow, sedekah akbar. Apa kata istri baru? Sedekah akbar. Aku kira ibu kerja buat aku, ternyata apa? Aku kira aku kerja buat ibu, ternyata ibu yang kerja buat aku. Kenapa? Istri baru adalah pembantu Pak Haji. Begitu Bu Haji meninggal, kata Pak Haji, daripada cari orang lain, mendingan orang dalam aja. Akhirnya Bu Haji meninggal cuma sekain kafan. Istri yang baru pakai sisesa, pakai jilbab, mukena mahal, pergi umroh, kelas bisnis. Waktu Bu Haji masih hidup, naiknya ekonomi terus. Ini Bu Haji di sana, di Samudra Atlantik, ya. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan. Saya senang sekali bisa balik kampung hari ini di Sulawesi Selatan ini. Semoga Allah izinkan kita selalu sehat dalam taat, sehat bermanfaat, dan bisa jaga 3 hal tadi. Apa yang pertama? Badan. Yang kedua? Jaga hartamu, belanjakan di jalan Allah, habiskan dia. Jangan wafat sebelum wakaf. Yang ketiga, yang paling penting, jaga apa? Jangan sampai amal soleh bocor karena hatinya kotor. Jangan sampai amal sia-sia karena kamera manusia. Jalan-jalan ke rumah ayah, di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.